Penyidik Polda Kalbar tidak berdaya hadapi tindak pidana PT Bumi Indah Raya. Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Polda Kalbar, terbitkan SP3 korban mafia tanah Lili Santi Hasan, 12 September 2025. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, atas pengaduan Lili Santi Hasan, 22 Desember 2022, saat ditemukan dua alat bukti tindak pidana. Terhadap penerbitan sertifikat hak pakai atas nama PT Bumi Indah Raya, nomor 463/2007, dari hasil gelar perkara khusus, 27 Maret 2024. Lahan sengketa di depan Markas Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Para pihak terlibat lakukan tindak pidana dalam penerbitan sertifikat hak pakai mencaplok tanah sertifikat hak milik Lili Santi Hasan, lolos jeratan hukum. Kami sudah minta gelar perkara ulang, belum direspons, kata Dr. Herman Hofi Munawar SHMH, kuasa hukum Lili Santi Hasan, Selasa, 23 September 2025. Bermula tanah dibeli Tancesan Hasan Matan, ayah Lili Santi Hasan, dari Kaprawi, 1997, sertifikat hak milik nomor 13.510 seluas 9.659 meter persegi. Dibebaskan 2.692 meter persegi bagi jalan penunjang jembatan Kapuas 2, 2005, jadi 7.968 meter persegi sertifikat hak milik, 43.361, 43.362, 40.092. Dicaplok PT Bumi Indah Raya lewat penerbitan sertifikat hak pakai abal-abal nomor 463/2007 seluas 21.010 meter persegi. Gelar perkara Senin, 27 Maret 2024, didasarkan laporan polisi nomor LPB 54012/2022 SPK Polda Kalimantan Barat, 22 Desember 2022. Pemberitahuan hasil gelar perkara khusus nomor B023-6-7-5/2024, pada 10 Juni 2024 sebanyak 11 halaman kepada korban Lili Santi Hasan. Penyidik Reserse Umum Polda Kalbar, temukan fakta pelanggaran hukum penerbitan sertifikat hak pakai 463/2007, sebagai berikut. Petugas kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses perpanjangan, bukan saja mengabaikan hak Lili Santi Hasan, tetapi beberapa hak milik warga lainnya dalam berita acara pemeriksaan, konstatring rapor tanggal 3 Agustus 2006, dengan kesimpulan. Ditemukan minimal alat bukti tindak pelanggaran pidana para pihak yang terlibat penerbitan sertifikat hak pakai nomor 463/2007, sebagai berikut. Pertama, didasarkan keterangan saksi sesuai pasal 1 angka 17 dan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Kedua, berdasarkan alat bukti keterangan ahli sebagaimana pasal 1 angka 28 pasal 186 KUHAP. Ketiga, mengacu alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 KUHAP melalui pemeriksaan tambahan. Penerbitan sertifikat hak pakai 463/2007 seluas 21.010 meter persegi atas nama PT Bumi Indah Raya, tidak sesuai ketentuan berlaku atas 3 hal. Di mana penyidik Polda Kalbar temukan dua alat bukti tindak pidana penerbitan sertifikat hak pakai nomor 463/2007, PT Bumi Indah Raya. Pertama, tidak dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, apakah ada hak orang lain di atas peta bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat hak pakai. Konstatring raport, bukan bukti alas hak atas tanah, tapi syarat penerbitan sertifikat hak pakai diabaikan otentifikasi berimplikasi pemalsuan akta otentik. Berimplikasi penerbitan sertifikat hak pakai 463/2007 seluas 21.010 meter persegi atas nama PT Bumi Indah Raya, mencaplok Jalan Mayor Alianyang, di mana sudah dibebaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005, serta mencaplok lahan sertifikat hak milik Lili Santi Hasan dan warga lainnya. Kedua, pemeriksaan balik batas penyidik Direktorat Reserse Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Peta bidang tanah sertifikat hak pakai 463/2007 atas nama PT Bumi Indah Raya, tidak ditemukan di area lahan sengketa, di mana diklaim tumpang tindih dengan lahan Lili Santi Hasan dan warga lainnya di seberang Markas Kodam 12 Tanjung Pura. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak atur sanksi pidana pelanggar dalam proses pendaftaran tanah dan penertiban sertifikat. Tetapi tidak semerta-merta kesalahan yang terjadi berimplikasi hilangnya hak orang lain tidak dapat dijangkau dalam proses hukum pidana. Karena paradigma hukum memberikan pedoman ketentuan pidana ditujukan mengatur dan mengendalikan tertib hukum dalam masyarakat, demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Pemenuhan unsur objektif, yaitu adanya suatu perbuatan secara positif ketentuan hukum pidana, atau legalitas,
yaitu ada orang yang melakukan perbuatan yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menjadi norma dasar. Dalam penegakan hukum sebagaimana Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP, Pasal 263 ayat 1 KUHP, ancaman pidana 6-8 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, setingkat dengan undang-undang, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari peraturan pemerintah, PP. Undang-undang berada di atas PP, sehingga jika ditemukan ketentuan PP bertentangan dengan ketentuan undang-undang harus dikesampingkan. Belait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengatur sanksi pidana, karena ancaman pidana bagi pelaku sudah diatur di dalam KUHP. PT Bumi Indah Raya tidak kuasai lahan terus-menerus, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, berupa ancaman penghapusan hak pakai. Lili Santi Hasan dan warga lain tetap menguasai lahan yang bersengketa dengan PT Bumi Indah Raya. Bukti penguasaan lahan Lili Santi Hasan, berupa pagar dan rumah tiang panggung 15 meter persegi. Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, nomor, SPPP 349/2025 di Treskrimum, tanggal 12 September 2025. Begitu terima dokumen SP3, hari itu juga, kami kirim surat ke Polda Kalbar, desak gelar perkara khusus ulang, ujar Herman Hofi Munawar. Menurut Herman Hofi Munawar, penerbitan SP3 langgar Pasal 109 ayat 2 KUHP, karena gariskan hentikan penyidikan hanya atas 3 faktor. Pertama, tidak cukup bukti. Kedua, peristiwa bukan tindak pidana. Ketiga, tersangka meninggal dunia. Tiga-tiganya tidak terpenuhi. Bukti sudah jelas, ada bukti peristiwa pidana, pemalsuan dokumen akta otentik, terang benderang. Desak gelar perkara khusus didasarkan Peraturan Kapolri, Perkap, Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 31. Mengatur hak pihak dirugikan minta gelar perkara khusus demi tercipta kepastian hukum, agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Penetapan Sujulianto, tersangka, penuhi 2 alat bukti tindak pidana, melanggar Pasal 184 KUHP pada 30 Agustus 2024. Sujulianto, mantan Kepala Subseksi Pemberian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, HPTP. Pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya di Jalan Mayor Alianyang depan Kodam 12, Tanjung Pura. Unsur pidana dilakukan, Sujulianto, 2007, memalsukan data dalam Konstatring Raport. Mestinya dibentuk panitia penerbitan sertifikat hak pakai PT Bumi Indah Raya, untuk melakukan peninjauan kondisi di lapangan. Sujulianto, bekerja seorang diri, tidak atas nama panitia, sehingga Jalan Alianyang sudah dibebaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2005. Ternyata masuk areal sertifikat hak pakai PT Bumi Indah Raya, dalam caplok tanah Lili Santi Hasan yang diterbitkan tahun 2007. Jika dilihat dari alur perbuatan Raja Mafia Tanah PT Bumi Indah Raya, paling tidak 3 orang lain lagi mesti segera ditetapkan tersangka baru. Pertama, Suwanto Alwi, mantan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai bekas atasan Sujulianto. Kedua, Trisanti, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, di mana sekarang Kabupaten Kuburaya hasil pemekaran tahun 2007. Ketiga, Manajemen PT Bumi Indah Raya, pemilik sertifikat hak pakai bodong, di Provinsi Kalimantan Barat. Ironisnya proses penyidikan dihentikan Polda Kalbar, 12 September 2025, sehingga korban Lili Santi Hasan desak gelar perkara khusus. Selama pengusutan terjadi intervensi pihak luar membela kepentingan PT Bumi Indah Raya. Biro Pengawasan Penyidikan Polisi Republik Indonesia, Wasidik Polri, membela kepentingan PT Bumi Indah Raya. Dilihat gelar perkara khusus di Biro Wasidik Polri, Senin, 23 September 2024, tidak lebih dari upaya membela mafia tanah PT Bumi Indah Raya. Tujuan gelar perkara khusus di Biro Wasidik Polri, agar penyidik Polda Kalbar membatalkan penetapan Sujulianto sebagai tersangka. Terungkap dalam demonstrasi pemuda Pancasila di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Senin, 30 September 2024. PT Bumi Indah Raya menang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, 4 Maret 2021. Lili Santi Hasan menangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 24 Agustus 2021. PT Bumi Indah Raya menangkan gugatan kasasi di Mahkamah Agung, 1 Maret 2022. Lili Santi Hasan buat pengaduan masyarakat Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia, Dumas Bareskrim Polri, Senin, 24 Mei 2022. Melapor ke kantor Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 19 April 2022 dan mengadu ke DPR RI di Jakarta,
Selasa, 15 Maret 2022. Bareskrim Polri melimpahkan berkas dumas korban Lili Santi Hasan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, penyidik Polda Kalbar kepada Lili Santi Hasan, 19 Agustus 2024. Menyebutkan ada tindak pidana atas nama Sujulianto, untuk dijadikan tersangka. Dalam SP2HP Polda Kalbar menyebutkan potensi kerugian negara mencapai 60 miliar rupiah sesuai nilai jual objek pajak, NJOP. Belakangan penyidikan dihentikan penyidik Polda Kalbar, lantaran berkas selalu dikembalikan jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. SP3 korban mafia tanah Lili Santi Hasan, Presiden Buruh Penegakan Hukum Sektor Pertanahan, ujar Herman Hofi Munawar. Informasi lebih lanjut hubungi website geotv.com.